Halo, person in need. Kenalin, aku Rara Chan, salah satu mahasiswa dari Profesi Konselor Universitas Negeri Semarang. Aku punya pertanyaan nih. Kalian masih ingat gak sih sama pertanyaan yang sering ditanyakan ke kita pas kita masih bocil? Ya, pertanyaan kayak gini. Nanti kalau udah gede, mau jadi apa sih? Sewaktu kecil, bagi kita mungkin ini pertanyaan biasa. Kita bisa jawab dengan santai, mudah, dan cepat. Masih ingat gak? Dulu kamu jawab jadi apa sih? Jadi dokter, jadi pilot, atau jadi guru? Nostalgia banget kan? Tapi masa itu udah berlalu nih. Sadar gak? Sekarang kalian udah pada dewasa, dan ketika ditanya soal rencana masa depan, apakah kalian bisa jawab sesantai waktu itu? Atau kalian sudah menyadari bahwa masa depan saat ini abu-abu banget dan penuh dengan ketidakpastian? Mungkin saat ini kamu udah tahu pengen jadi apa, tapi kamu gak yakin apakah itu bisa kamu capai dan akan jadi kenyataan. Mungkin juga kamu malah hilang arah dan gak tahu sebenarnya kamu pengen gimana di masa yang akan datang. Kalau iya, tenang, kamu gak sendirian. Kegalauan ini sekarang pasti banyak juga dirasakan sama mayoritas anak muda di sekitar kamu. Terutama mereka yang saat ini sedang dalam tahap peralihan dari usia remaja ke dewasa awal. Mungkin nama trendingnya kasus ini sering disebut sebagai quarter life crisis. Quarter life crisis udah bukan hal tabu lagi, tapi bukan berarti kamu hanya boleh pasrah terjebak dalam kegalauan ini. Kalau kamu terus-terusan biarin diri kamu berjalan tanpa arah, berapa banyak waktu yang terbuang. Padahal sebenarnya bisa kamu gunain waktu itu untuk ngebangun diri menuju masa depan yang kamu idam-idamkan. Tenang, podcast ini bakal ngebantuin kamu untuk mengenal lebih jauh soal quarter life crisis, sekaligus cari tahu gimana sih cara buat ngatasin kegalauan akibat dari permasalahan ini. Penasaran? Yuk simak. Sebenarnya quarter life crisis itu apa sih? Quarter life crisis adalah proses pencarian jati diri buat orang-orang yang memasuki usia dewasa awal. Menurut teori Erikson, usia dewasa awal berkisar dari antara umur 20 tahun hingga awal 40 tahun. Di usia ini, banyak orang yang mungkin merasa bingung terhadap dirinya sendiri, termasuk apa yang sebaiknya harus dilakuin. Kenapa sih orang justru merasa linglung? Alasannya karena sebagai orang dewasa, kamu punya ekspektasi. Gimana sih seharusnya orang dewasa itu bersikap? Misalnya nih, orang dewasa itu harus punya gambaran jelas soal hidupnya. Orang dewasa itu harusnya nggak boleh emosional. Atau orang dewasa itu harusnya bla 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 bla. Berbagai cara pandangmu soal cara bersikap dewasa sebenarnya bisa ngebawa kamu ngerasa tertekan ketika kamu belum bisa bertindak sesuai dengan ekspektasi yang kamu bayangkan. Padahal itu wajar, kamu kan baru aja memasuki usia dewasa awal, tentu banyak hal yang belum kamu tahu. Hal ini diperparah dengan kehadiran orang yang lebih dewasa di sekitarmu, yang mungkin nganggap kamu itu masih anak-anak. Ketika kamu berusaha buat mengambil keputusan sendiri, mereka nganggap kamu gak tahu apa-apa soal hidup, bahkan meremehkan jalan yang kamu tahu. Alhasil, kamu jadi terjebak dalam dilema, bukan hanya karena gak bisa menuhin ekspektasi kamu soal sikap orang dewasa, tapi juga merasa tertekan karena gak dapat pengakuan dari orang dewasa lainnya. Nah, tentu jadi sulit banget ya buat kita memposisikan diri. Oke, gimana sih proses terjadinya quarter life crisis? Dalam sebuah studi dihasilkan bahwasannya kegalauan kamu yang dikarenakan quarter life crisis itu terdiri dari 5 fase. Fase pertama quarter life crisis adalah rasa terjebak. Pernah nggak sih kamu ngerasa terjebak dengan rutinitas dan pilihan hidup yang udah kamu ambil? Mulai dari hubungan romantis, hubungan pertemanan, hingga pilihan karir yang kamu punya. Rasanya benar-benar membosankan. Kamu ngerasa gak mendapatkan kebahagiaan dan kenyamanan dari segala yang kamu punya saat ini. Hari-hari yang kamu lalui jadi gak menarik, dan kamu kehilangan motivasi untuk menjalaninya. Kalau kamu ngerasain hal ini, mungkin kamu sedang ada di tahap awal quarter life crisis.
Rasa terjebak yang menumpuk akan ngebawa kamu ke fase selanjutnya. Fase kedua quarter life crisis adalah rasa ingin bebas. Setelah bosan atau bahkan lelah dengan rasa terjebak yang kamu rasakan, kamu merasakan dorongan kuat dari dalam diri kamu untuk keluar dari situasi itu. Kamu pengen nyoba hal-hal baru di luar rutinitas kamu, bahkan ganti pilihan karir atau jurusan yang lebih menarik buat kamu. Rasa ingin bebas ini awalnya mungkin gak terlalu signifikan, tetapi semakin lama kamu merasa lelah terus-terusan terjebak, dorongan untuk bebas semakin memuncak. Rasa ingin bebas yang kuat akan ngebawa kamu ke fase berikutnya. Fase ketiga, quarter life crisis, memilih melepaskan. Di dalam tahap ini, rasa ingin bebas untuk ngambil kendali dalam pengambilan keputusanmu mulai meningkat. Kamu akhirnya ngeberaniin diri untuk benar-benar melepas diri kamu dari hal-hal yang membuatmu merasa terjebak. Di fase ini, kamu mungkin mutusin buat putus hubungan dengan pasangan atau teman yang kamu anggap gak sejalan sama kamu. Kamu mungkin juga mutusin untuk resign dari kerjaan yang udah lama kamu tekuni. Meskipun fase ini rasanya ekstrim banget, justru fase ini yang paling berpengaruh buat ngebawa kamu lebih kenal dengan dirimu sendiri. Tahu gak sih, seringkali lingkungan kita banyak mempengaruhi kita untuk meninggalkan diri kita yang sebenarnya. Jadi, setelah kamu bebas dari attachment yang kamu punya, kamu jadi bisa lebih leluasa buat explore diri kamu dan hal-hal yang menarik buatmu. Kamu bisa ngeliat keinginan dirimu jadi lebih jelas dan ngebuat keputusan yang baik untuk dirimu sendiri. Fase keempat, quarter life crisis, menata ulang. Setelah ngelaluin berbagai konsekuensi dari keputusan sulit, sekaligus ngerasain keberanian dari dalam diri untuk mengenal diri yang sebenarnya, kamu siap buat menata ulang kehidupanmu. Kamu jadi lebih tahu apa aja hal yang cocok dengan keinginan pribadimu dan yang tidak. Kamu jadi bisa mutusin apa aja yang perlu diputusin dan yang tidak. Mungkin dalam fase ini kamu ngerasain penyesalan karena udah ngelepasin banyak hal di fase sebelumnya. Namun, kamu harus ingat lagi nih, bahwa hidup adalah pilihan. Ngebawa diri ke pilihan-pilihan baru yang lebih baik, emang terkadang harus banyak ngorbanin zona nyaman yang udah kamu punya. Tapi percaya deh, yang sesuai kata hati dan misi pribadi pasti jauh lebih worth it. Fase kelima, quarter life crisis, menjalani hal baru. Di fase kelima ini, kamu udah siap memulai tantangan baru di depan mata yang tentunya udah lebih sejalan dengan misi pribadi yang kamu punya. Kamu bisa ngejalani perjalanan yang baru yang tentunya kamu harap jauh lebih mengasihkan dari yang sebelumnya. Oke, gimana sih caranya biar sukses ngelaluin quarter life crisis tanpa jadi nggak produktif? Tahu nggak sih, sebenarnya quarter life crisis itu nggak selamanya ngebawa pengaruh buruk buat kamu. Menurut ahli, dibandingkan krisis-krisis akibat usia lainnya, quarter life crisis justru dampaknya nggak begitu negatif buat kamu. Bahkan, quarter life crisis justru terbukti ngebantu kamu dapat pemahaman baru soal dirimu dan mimpi besar yang kamu punya. Kalau kamu sukses ngelaluin quarter life crisis dengan baik, justru kamu bisa nemuin arah hidup baru yang lebih bermakna. Nah, biar kamu bisa ngelaluin quarter life crisis dengan sukses, ada beberapa tips yang harus kamu ingat. Pertama, menerima hal yang gak bisa diubah adalah langkah awal quarter life crisis. Kamu mungkin bertanya-tanya, kenapa sih rasa tertekan ini harus aku rasain? Nah, hal ini harus kamu atasi dulu. Yap, langkah awal quarter life crisis adalah nerima keadaan ini. Perubahan karena usia tuh hal yang umum terjadi untuk ngebantu kamu punya gambaran masa depan yang lebih jelas. Rasa tertekan dan galau akibat segala masalah yang kamu alami itu adalah hal yang wajar. Kamu harus belajar nerima itu semua. Soalnya kalau kamu udah bisa nerima dengan baik, kamu gak akan lari dari masalah. Kamu bisa belajar menghadapinya dan belajar jadi lebih baik. Jangan lupa untuk deketin diri dengan keluarga dan orang-orang terdekat. Ceritain soal masalah dan perasaan yang kamu punya. Dengan sharing, kamu akan jadi lebih lega, dan keluarga atau orang terdekat kamu juga jadi lebih mudah untuk ngerti kamu dan ngebantuin kamu di saat seperti ini. Kedua,
banding-bandingin diri adalah musuh quarter life crisis. Stop deh ngebanding-bandingin diri kamu dengan anak tetangga yang lebih sukses atau teman SMP yang gajinya lebih besar. Ibarat peribahasa, rumput tetangga pasti kelihatan jadi lebih hijau dibandingkan yang kita. Jadi, kalau kamu hidup dalam mindset ini, gak akan ada habisnya. Sebaliknya, kamu mulai harus belajar untuk mempertahankan ekspektasi yang sehat. Ingat, untuk terus belajar ngebedain hal yang kamu inginkan dan yang benar-benar kamu butuhin. Merasa cukup dengan yang ada adalah hal yang penting. Kamu juga harus ingat bahwa semakin dewasa, kamu ngehadapin banyak perubahan dalam hidup. Kalau pada akhirnya tujuan kamu berubah seiring waktu, jangan ngerasa kecewa dengan diri sendiri atau bahkan nganggap diri nggak konsisten. Justru tujuan yang baru itu adalah bukti kalau kamu udah jadi lebih dewasa dengan lebih banyak pertimbangan dalam menentukan hidup. Ingat, overthinking dan nyalahin diri sendiri itu nggak baik. Yang ketiga, keluar dari zona nyaman adalah kunci quarter life crisis. Apa sih kunci menghilangkan bosan? Tentu aja nyobain hal yang baru. Rasa depresi dan anxiety akibat quarter life crisis bisa kamu hilangkan dengan nyobain hal-hal yang belum pernah kamu coba sebelumnya. Kamu juga bisa ciptain goals baru buat dirimu, dan hal ini bisa ngebuat kamu makin termotivasi dan ngerasa diri lebih positif. Contohnya, kamu bisa ngebuat daftar hal-hal yang ingin kamu capai dalam waktu 5 tahun ke depan. Namun, jangan lupa untuk tetap realistis. Jangan lupa untuk buat goals yang selaras dengan tujuan dan keinginan pribadimu. Hati-hati, terkadang quarter life crisis juga bisa ngedorong kamu untuk bertindak sangat ekstrim dan impulsif. Upayamu keluar dari zona nyaman bisa saja malah bikin kamu tersesat ke arah yang lebih susah. Ngobrol dengan orang tua dan orang terdekat, bahkan dengan tenaga profesional, bisa ngebantu kamu untuk membuat proses keluar dari zona nyaman ini jadi hal yang positif dan ngebantu kamu bikin goals yang tepat. Ngelewatin quarter life crisis emang gak mudah. Jadi aku saranin kamu untuk meminta bantuan orang terdekat atau bahkan tenaga profesional buat konsultasi dan sharing. Kalau kamu gak punya kenalan tenaga profesional yang bisa ngebantu kamu, aku saranin kamu ikut konseling bareng di Lab BK Universitas Negeri Semarang. Selain mudah dijangkau karena lewat online, kamu juga bisa dibantu konselor profesional yang siap ngebantuin kamu dan jaga rahasiamu. Untuk benefit yang akan didapat apa aja, serta teknis konselingnya kayak gimana, kalian bisa coba cek dan baca-baca dulu dengan klik link yang akan di-share bersamaan dengan caption podcast ini. Akhir kata, semoga podcast ini bisa ngebantu kamu lebih baik, berjuang lebih baik. See you!